Baik, Egan, terima kasih. Pemirsa, Wakil Bupati Trenggalek Muhammad Nur Arifin kedapatan meninggalkan tugas sejak tanggal 9 hingga 21 Januari 2019. Apa sanksi yang bisa dikenakan pada kepala daerah yang meninggalkan tugasnya? Telah hadir Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri, Bapak Sumarsono di sini. Pak Sumarsono, terima kasih sudah menemani saya. Setidaknya ada 3 nih Pak kepala daerah yang tadi sudah disebutkan oleh Kevin Egan kedapatan begitu meninggalkan tugasnya dalam waktu yang cukup lama ke luar negeri, konser dan lainnya. Sebetulnya apa yang bisa dikenakan sanksi yang bisa dikenakan kepada mereka ini? Baik, terima kasih Ani. Jadi mengenai sanksi ini untuk para kepala daerah kami tegas menegakkan atau law enforcement kita sangat tegas dan terhadap 3 kepala daerah itu ada gradasinya tergantung tingkat kesalahannya. Ya, saya kira itu sanksinya karena diatur dalam Undang-Undang 23, ada Permendagrinya, ada PP 12, bagian daripada pembinaan dan pengawasan kepala daerah. Untuk sanksi yang pernah kita jatuhkan adalah pelanggaran Bupati Talaut. Itu sampai kita berhentikan sementara selama 3 bulan. Nah, kemudian kalau dalam pemberhentian 3 bulan ternyata kemudian masih belum berubah perilaku dan kesanggupannya, itu bisa langsung menuju ke tetap. Untuk Bupati Trenggalek dalam kasus ini saya kira sudah mendapat teguran dari Gubernur. Kami Mendagri memberikan dukungan penuh kepada Pak Gubernur Jawa Timur dalam rangka langkah cepat memberikan teguran tertulis dan sekaligus mengirimkan tim inspektorat daerah untuk melakukan observasi di sana dan sekaligus memanggil mereka. Dan tidak menutup kemungkinan apabila memang dibutuhkan sesuai dengan rekomendasi Gubernur Jawa Timur, kita akan panggil dan dilakukan observasi lebih mendalam. Yang jelas pelanggaran telah secara nyata dilakukan karena satu tidak izin, ya, karena siap pejabat kepala daerah ke luar negeri harus izin kecuali hari Sabtu Minggu dengan biaya pribadi. Ini kan meninggalkan wilayah 7 hari saja tidak boleh. Ini 9 hari, Pak, dari tanggal 9 sampai 21, artinya hampir 2 pekan nih. 2 pekan dan bupatinya juga tidak tahu, gubernur tidak tahu, lingkungan keluarga juga nggak tahu. Ini kalau misalkan kita anggap sementara hilang kan jadi repot. Tapi posisinya. Menurut informasi di media sosialnya sudah memberikan informasi kepada jajaran Pemkab begitu. Ini bagaimana? Artinya apakah memang ada koordinasi yang tidak baik atau gimana? Gubernur, bupati, wali kota itu tunduk pada aturan. Ya, kita bernegara, tidak pada sosial media. Walaupun sudah ditulis melalui sosial media, Instagram, di mana posisinya, itu tidak menggugurkan kewajiban untuk minta izin. Itu lain. Jadi kita tetap bahasa administrasi dalam komunikasi formal harus dilakukan melalui proses perizinan yang benar. Saya kira gitu. Ya. Untuk sanksinya Pak, kan ada 2 nih. Ada yang paling keras tadi sudah disebutkan bahwa ada pemberhentian sementara 3 bulan. Ada juga yang hanya mendapatkan surat teguran. Untuk kasus Bupati Trenggalek, kemana yang Wakil Bupati Trenggalek? Ke arah mana nantinya nih? Arah yang akan dihentikan sementara atau hanya surat teguran saja? Ini pertama kita menghormati dan menghargai itu rekomendasi gubernur atas sanksi yang diberikan kepada Wakil Bupati Trenggalek. Kalau itu dapat teguran pertama, berarti masih kesempatan sekali lagi teguran sebelum diberhentikan sementara. Jadi kalau nanti hari ini dapat teguran tertulis, kemudian kapan lagi melakukan pelanggaran yang sama, ditegur lagi baru masuk ke pemberhentian sementara. Itu saja posisinya untuk Bupati Trenggalek. Mudah-mudahan ini tidak terjadi. Mudah-mudahan ini karena ketidaktahuannya. Beliau harus izin dan seterusnya. Untuk nanti ke Kemendagri sendiri berarti harus ada rekomendasi dari gubernur begitu, tidak otomatis dari pihak Ditjen yang akan memanggil. Gubernur itu adalah wakil pemerintah pusat di daerah dan kita delegasi kepada gubernur untuk melakukan supervisi dan pengawasan kepada bupati wali kota di wilayahnya masing-masing. Setelah itu apakah ada kewajiban untuk menjelaskan Pak alasan kenapa mangkir begitu? Ada tuntutan itu kah? Ada, kita panggil kan gubernur nanti ada laporan dan kalau kita kaji kemudian merasa kurang jelas atau kurang cukup clear di kami akan bentuk tim, kemudian kami panggil wakil bupati untuk memberikan penjelasan klarifikasi di tingkat nasional. Karena pelanggaran semacam ini di mata publik juga nggak bagus, karena seorang kepala daerah, wakil kepala daerah itu pemimpin di daerah, itu bayangkan. Itu bisa memberikan contoh yang tidak baik. Oleh karena itulah kepatuhan, ketaatan, saya kira menjadi bagian penting keteladanan seorang pemimpin di daerah. Informasi melalui medsos tidak dianggap begitu Pak, tidak tidak diperhitungkan begitu? Informasi melalui medsos itulah informasi informal dan kita tidak
tidak kenal di dalam tata kehidupan bernegara karena kita membutuhkan langkah-langkah laporan tertulis secara administratif. Jadi tidak menggugurkan aturan harus menyampaikan laporan secara tertulis atau perizinan secara tertulis. Saya kira itu menjadi pedoman. Saya harapkan kepala daerah seluruh Indonesia menjadi peringatan pelajaran kita untuk seluruh kepala daerah yang ingin berpergian ke luar negeri. Kasus ini juga akhirnya jadi membuat publik bertanya-tanya, Pak. Sebetulnya ada nggak sih pembinaan kepada kepala daerah untuk terkait kedisiplinan mereka gitu? Kita akan diskusikan itu, Pak, di segmen berikut. Saya harus jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Kembali di Metro Pagi Prime Time, pemirsa, saya akan lanjutkan perbincangan dengan Bapak Sumarsono, Dirjen Otda Kemendagri di sini, Pak Soni. Apakah ada pelatihan, penataran atau program sejenis lah, Pak, untuk membangun kedisiplinan kepala daerah? Karena tadi Kevin Egan saja mencatat setidaknya ada 3 kepala daerah yang kena tindakan indisipliner begitu. Kan korbannya adalah masyarakat, Pak, pelayanan terhadap publik begitu. Ya, betul. Saya kira itu salah satu adalah pelatihan. Jadi 3 dalam rangka mengawal soal proses kedisiplinan kepala daerah dalam bepergian ke luar negeri, ada 3 langkah kita. Yang pertama adalah memberikan pelatihan bagi kepala daerah itu bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakilnya dan seterusnya. 7 hari setelah dilantik itu pasti kita mulai masuk program baru namanya Diklat bagi kepala daerah. Itu juga dijelaskan berbagai aspek pemerintahan pembangunan kemasyarakatan termasuk izin luar negeri apa yang harus dilakukan. Jadi tidak ada alasan buat kepala daerah atau wakil tidak mengetahui. 1. Yang kedua juga kita sediakan ruang konsultasi bila mana ada problem, ada pertanyaan, itu bebas mau pakai WA, email, telepon dan seterusnya. Banyak silahkan. kanalnya begitu ya. Kanalnya. Yang terakhir law enforcement. Kalau ini sudah dilakukan dan ternyata pelanggaran masih ada, ya mau nggak mau, mohon maaf kalau kita harus lakukan teguran tertulis. 1, teguran tertulis 2, baru pemberhentian sementara. Itu saya kira menjadi bagian law enforcement karena ini diatur dalam undang-undang. Dan pemberhentian sementara ini pun masih bisa berlanjut ke pemberhentian permanen begitu ya, Pak ya? Sementara ke permanen nanti kita lihat dulu melalui proses pembinaan khusus Kemendagri, lalu kita kaji apakah lanjut ke tetap. Kalau ada perubahan perilaku yang lebih baik, ya tidak perlu kita lanjutkan dengan pemberhentian tetap. Tergantung situasi pada saat pemberhentian sementara, adakah perubahan atau tidak perilaku tersebut. Saya kira demikian. Hati-hati jadi pejabat publik begitu ya, hati-hati, Pak ya? karena kita mengemban amanah. Iya, mengemban amanah rakyat. Pak Sumarsono, terima kasih banyak Sama-sama. sudah bersama saya pada pagi hari ini.